Ada sih. Ada roti. Ada roti ya. Kebenaranmu, kebenaranmu itu bagianku. Akan sanggup menolong setiap pergumulan kita. Apakah kita haus dan lapar akan dia itu menjadi masalah. Kalau kita jadikan sebagai rutinitas pertemuan biasa, maka betapa kita sia-siakan kesempatan ini. Tapi biarlah kita menggunakan waktu ini menyatakan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Kaulah segalanya, kata suara. Kaulah segalanya. Haleluya. Dalam hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. 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 Aku agungkan. Kami bersyukur kepada Engkau malam ini, kaum pria Tuhan sudah kumpulkan seberapa yang ada. Engkau dalam nama Yesus Tuhan menolong mereka. Engkau yang hadir pada malam hari ini Tuhan juga mengurapi kami, sehingga apapun yang kami kerjakan pada malam hari ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati dan mengurapi kami. Pria kanan? Yes. Siap. Pria kanan. Siap. Maju. Puji Tuhan. Ya. Kita semangat saudaraku. Allah itu baik, sungai bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, namanya ya
kesatiannya. Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Bapak-bapak, gak ada ibu ya. Bapak-bapak ya siap, kaum pria semuanya. Siap, siap maju. Saya saksi nih. Kemarin hari Senin saya masuk kerja. Kerjanya sih 7 ke 7. Pagi malam, kerja malam, pulangnya jam 7 pagi. Saya 3 hari kerja. Untuk yang lain itu sendiri kan kita ngerti, tapi bagaimana kita harus menjaga hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Tadi iman ini terus jalanin, jangan sampai kita salah jalan, salah fokus, kemudian membuat kita frustrasi, membuat kita off ya, nggak ada semangat, jangan. Tapi tetap semangat dalam Tuhan, selalu ada pengharapan. Jangan lupa. Artinya ada di gereja sebulan lebih. Saya menjaga gereja, artinya diberikan mandat oleh Pak Pendeta dan juga oleh Bapak Bagus dalam melaksanakan ya katakanlah tugas saya pada malam hari. Puji Tuhan tidak ada masalah, tidak ada persoalan dari awal pertengahan hingga kesudahannya. Bukan karena kekuatan saya, tapi semata-mata kehendak Tuhan yang terjadi. Karena pas Mea kan mungkin langsung kerja, mungkin ambil kedokteran, ambil mungkin fakultas hukum atau lain-lainnya. Ada ya, bagus ya. Jatuh saya di motor. Iya. Padahal saya nggak tahu jatuhnya kenapa. Saya aja yang jatuh nggak tahu jatuhnya kenapa. Kakinya banyak lemas Pak. Ingat bicara juga kan harus ada yang kita paranin cuma-cuma gitu. Jadi karena semangat itu, Secara benar kadang-kadang kita merasa bagaimana, tapi kita harus percaya firman Tuhan, karena itu yang membuat kita tetap bisa berjalan dan terus. Untuk kita loh, ini kita lihat Tuhan bekerja untuk kecepatan yang buruk. Dan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergi lagi yang menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, saya ingin saudara lihat ayat ini, apa yang bisa ada di gambaran saudara, di pikiran saudara. Kan si yang tahu ini bahwa sebetulnya harganya itu lebih daripada itu, gitu. Karena ada satu hal di dalamnya, harta terpendam ya, terharu tadi, nah itu bukan emas atau berlian gitu ya. Otomatis dia akan mengusahakan bagaimana caranya dia bisa menjual dari segala macam itu kan dari sisi materi ya. Nah, kalau dari sisi rohani ini kan berbicara tentang kerajaan surga. Kalau kita tahu bahwa nilai kerajaan surga itu jauh lebih tinggi dari apapun yang ada di dunia ini, pasti kita akan bela mati-matian bagaimana caranya kita bisa ngejar ke kerajaan surga itu sendiri. Kita bisa pendam, kita berikan perusahaan gitu kan. Ini kan artinya kita hidup di dunia ini. Apa yang kita persembahkan sih oleh buat Tuhan untuk mencapai kerajaan surga? Kalau kita hanya ini kita berhalusinasi bahwa kita ini orang rohani, padahal itu hanya pengetahuan kita, mati habis pengetahuan kita. Tetapi kalau kita membangun hidup kita berjalan bersama, itu nanti sampai kegagalan berjalan dengan akhlak kita. Dan sinilah kita melatih diri kita. Dan ini kan nggak gampang, ini proses panjang umur hidup kita. Jadi mari kita belajar. Kita hanya 1 minggu ke gereja 1 jam 45 menit dengan khotbah kurang, nggak akan menolong kita. Tapi seperti inilah kita belajar bersama-sama, mempraktekkan bersama-sama. Gitu. Pak untuk Oh iya Pak, dekat ya saya. bisa ya. Iya. Iya sih. Hal kerajaan surga itu Tuhan sedang mengarahkan kita untuk mengerti apa itu hal kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Berarti kerajaan surga itu diumpamakan seperti orang yang masuk di dalam sebuah kebahagiaan. Itu kita nggak berkawan kepada Tuhan, sulit bagi orang seperti itu. Nah, ini ada ayatnya juga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka
akan yang mempunyai kerajaan surga. Iya. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan harta yang terpendam. Inilah harta yang terpendam itu yaitu hal kerajaan surga. Kita belum tahu ya. Nah, bagaimana kita harus dapat mencari hal kerajaan surga itu? Belajar, membaca, merenungkan, membagikan, melakukan. Nah, itu yang sangat yang utama itu melakukan. Apakah kita bisa melakukan? Ya, kalau membagikan gampang. Ya, begini udah ya dibagikan ya. Membaca kita baca aja, tapi kita nggak paham artinya, ya. Jadi sambil membaca kita harus merenungkan ini artinya apa. Itu Ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itulah satu hal rendah hati yang Tuhan inginkan. Satu hal yang rendah hati bagaimana kita mau mendapat kerajaan surga itu, ya. Nah, itu sangat penting. Itu ada semua, ada hubungannya ya. Karakter yang telah terbentuk ya sulit untuk dibendung, sulit untuk dicegah. Kenapa? Kita manusia semua sudah jatuh dalam dosa dan kontrak kita dan kontrak sudah tidak baik. Kontrak. Nah, bagaimana kontrak kita sekarang yang sedang digarap Tuhan? Kita harus membedakan umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru. Nah, seringkali hamba Tuhan pun banyak rancu digabung aja sehingga diseret-seret ke perjanjian lama. Umat perjanjian baru adalah umat yang berubah karakter seperti Kristus. Target hidupnya bukan urusan harta, kaya raya, ruko tambalan, usaha, bukan. Itu bangsa Israel perjanjian lama. Memang dijanjikan Tuhan hari ini kita bangsa Israel. Itu memang janji Tuhan untuk bangsa Israel. Tapi bagi umat perjanjian baru kita ini karakter kita digarap Tuhan seperti Kristus. Nah, kemiskinan atau kesusahan hidup, pergumulan hidup, orang bisa meninggalkan Tuhan. Kedua, kenyamanan hidup. Lebih berat kenyamanan hidup. Kalau susah bisa doa puasa tiap ikut minggu, tapi kalau sudah nyaman, sudah banyak, mulai nggak ke ibadah lah, jalan ke puncak, ini bahaya. Nah, kadang-kadang Tuhan nggak izin kita kaya, kenapa? Karena kita terseret dan akhirnya kita jadi binasa. Tuhan mengasihi kita bukan mau dan kualitasnya seperti yang kita jalani sekarang Kristen. Maka Tuhan bilang, kamu jual semua. Di sini ada terjadi barter. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, seperti Pak Aaron jelaskan tadi, ada yang harus kita bayarkan, ada yang harus kita tanggalkan, harus kita kemas. Kalau ini tidak dibuang, maka yang baru tidak bisa datang. Nah, ketika seorang Kristen sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, maka kedagingan, hal-hal yang bersifat apa yang tidak baik, dia harus tanggalkan. Baru hal yang baru bisa masuk. Jadi ada nilai barter di saudara. Kalau saudara nggak mau, nggak bisa. Kalau seperti itu, tapi bagaimana tunggal kita kata itu kebijakan Bapa kita terserah. Tapi surga kita pasti dengan iman kita karena percaya Yesus sudah pasti kita dijanjikan keselamatan. Ya, jangan. Jadi mantap. Apa yang Dalam penama hari ini Tuhan kembali berkata syukur dan terima kasih atas kalau Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk sharing akan keimanan ya. Atas segala pengorbananmu, hari kita apa yang Allah kehendaki dan firman yang kami pelajari. Tolong setiap kami mampu jangan kami terus berdiam diri, tidak ada perubahan dalam kami kepada Tuhan, berjuang untuk apa yang Allah kehendaki. Terima kasih Bapak, malam ini Bapak kami berdoa khusus untuk yang Amin. setelah dia memutuskan untuk menjadi segala pergumulan dihadapi saat ini, Tuhan nama Tuhan kami serahkan Tuhan kaum pria ini ke dalam tangan Tuhan. Namamu terbatas tapi kami percaya ambil roh Allah yang menolong, gerakan yang menjamah setiap kaum pria. Ulanglah saudara-saudaraku, Tuhan memberkati. Ku rasakan kasih Tuhan tak pernah habis, tak berkesudahan.
rasakan kasih-Mu Tuhan.